Suara dentuman terdengar di tengah malam takbir. Kamera bergerak cepat melewati siluet tentara bersenjata di atas kapal perang. Malam Idul Adha, harusnya malam damai, tapi kenapa justru suara ledakan yang terdengar? Apa yang membuat TNI nekat menyerang Israel malam itu? Apakah ini awal dari perang besar, atau justru sebuah sandiwara global? Assalamualaikum. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini, dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Kita sama-sama doakan semoga anggota TNI kita diberikan kekuatan dan kesehatan, amin. 1. Malam itu sunyi. Laut merah tenang, tapi ada gelombang lain yang datang, bukan dari air, tapi dari amarah. Kapal selam TNI Nagabanda melaju diam-diam di bawah permukaan. Di dalamnya, 12 pasukan elit Kopassus tengah berdoa. Bukan hanya karena malam itu adalah malam takbiran, tapi karena mereka tahu, misi ini bisa jadi perjalanan satu arah. Kolonel Satria berdiri di hadapan anak buahnya, mengenakan seragam loreng tanpa tanda pangkat. Ia buka mulut dengan suara parau. Malam ini, kita tidak hanya membawa senjata. Kita membawa luka sejarah. Kita tidak menyerang karena benci, tapi karena dunia terlalu lama diam. Senyap. Hanya suara napas dan takbir dari radio darurat yang mengisi udara. Sementara itu, di Markas Gabungan Intelijen Jakarta, seorang perwira muda, Letnan Nadia, melihat layar dengan napas tertahan. Di depan matanya, peta digital menunjukkan, Operasi Kurban Merah Live. Kenapa harus malam takbiran, Pak? Karena Israel tak akan menduga. Dan karena korban tak selalu harus kambing. Latar unik terbangun. Kontras antara malam takbiran yang sakral dengan operasi militer yang mematikan. Misi ini tidak diumumkan, tidak direstui PBB. Tapi mereka tetap jalan. Siapa yang memerintahkan ini? Apa sebenarnya tujuan TNI? Pukul 00.47 dini hari. Pasir di pesisir Eilat nyaris tak bergerak. Tapi dari bawah tanah, palka kapal selam Nagabanda terbuka pelan. 6 penyelam keluar satu persatu, senyap, membawa ransel taktis dan senjata laras pendek. Langkah mereka cepat, tertata. Di atas bukit, 2 drone pengintai buatan dalam negeri, Raja Wali X, sudah lebih dulu mengudara, memetakan lokasi target, fasilitas riset bioteknologi militer rahasia Israel. Satria ke induk, kami bergerak. Target dikunci. Estimasi kontak 9 menit. Letnan Nadia di markas tetap memantau. Tapi tak semua data masuk. Gangguan sinyal. Seperti ada sesuatu, atau seseorang, yang memblokir transmisi mereka. Ada jamming, tapi dari mana? Lokasinya bukan Israel. Apa Rusia ikut campur? Atau, ada sabotase dari dalam negeri? Satria dan tim mendekati gerbang belakang fasilitas itu. Tak ada penjaga. Terlalu mudah. Jangan percaya suasana sunyi, bisik Sersan Reza. Kalau Israel tahu kita datang, kita bukan disambut peluru, tapi jebakan. Di dalam kompleks, tim menemukan sesuatu yang mengejutkan. Bukan senjata biologis, bukan dokumen militer. Tapi puluhan anak-anak, tampaknya dari Gaza, sebagian lagi dari Sudan dan Yaman, yang diikat dan diberi cairan kimia aneh. Ya Allah, mereka eksperimen manusia, gumam salah satu anggota tim. Tiba-tiba alarm berbunyi. Sirene merah menyala. Seseorang membocorkan keberadaan mereka. Kita dijebak, teriak Satria. Ke posisi bertahan. Tembakan pecah di seluruh ruangan. Suara tangis anak-anak bercampur suara senapan. Salah satu anggota tim, Pratu Gibran, tertembak di paha tapi tetap menembak balik. Tembok barat. Ledakan. Bawa anak-anak keluar. Mereka tak lagi hanya tentara. Mereka kini jadi penyelamat. Dan waktu mereka, makin menipis. Ketegangan mulai meningkat. TNI tidak hanya menghadapi militer Israel, tapi juga jaringan rahasia yang lebih besar. Dan misi ini kini melibatkan nyawa puluhan anak-anak tak bersalah. Ledakan mengguncang sisi barat fasilitas. Dinding beton runtuh. Asap, pasir, dan serpihan logam beterbangan. Satria memimpin tim keluar sambil menggendong satu anak perempuan kecil yang pingsan. Di belakang,
Reza dan Gibran menahan serangan dari tentara Israel yang mulai mengepung. Tapi yang mereka hadapi, bukan pasukan biasa. Itu bukan IDF reguler, desis Reza sambil mengamati gerakan lawan. Gerakannya cepat. Mirip pasukan bayaran. Satria menoleh cepat. Mossad? Bukan. Lebih ganas. Tiba-tiba, dari arah belakang, satu suara terdengar keras di radio internal mereka. Satria, taruh anak itu. Kembali ke ruang utama. Ini perintah. Satria terdiam. Itu suara yang sangat dikenalnya. Jenderal Wiranegara. Atasan langsungnya. Orang yang menyusun misi ini sejak awal. Apa maksudnya? Bentak Satria. Kami temukan markas eksperimen manusia. Ini bukan hanya soal Israel, ini soal kemanusiaan. Tapi jawaban Wiranegara dingin. Misi utama bukan menyelamatkan, tapi merekam, mendokumentasikan. Jangan campur aduk perintah dengan emosi. Satria menahan amarah. Kita bukan alat propaganda. Kita manusia. Dan mereka. Ia menoleh ke anak-anak yang menggigil di bawah reruntuhan, juga manusia. Tiba-tiba drone Raja Wali X yang mengudara meledak di udara. Satelit komunikasi TNI diputus secara paksa. Letnan Nadia di Jakarta kehilangan seluruh sinyal. Seseorang mematikan semua jalur komunikasi. Dari dalam negeri. Ini sabotase internal. Di lokasi, Reza mendekati Satria dan berkata pelan. Kita dijual, Bang. Ada yang sengaja kirim kita biar ketahuan. Biar jadi pemicu perang. Satria menarik napas panjang. Mata anak-anak menatapnya penuh harap. Lalu dia berkata, kalau memang kita dikirim untuk mati, pastikan kita mati untuk alasan yang benar. Ia menyalakan kamera helm. Merekam segalanya. Mereka mulai bergerak menuju pantai, membawa semua anak-anak yang bisa berjalan. Namun saat langkah mereka tinggal 200 meter menuju titik evakuasi, suara helikopter terdengar. Tapi bukan helikopter TNI. Dari kejauhan, logo bendera asing terlihat di lambungnya. Bendera Amerika. Misi ini bukan hanya tentang serangan. Bukan hanya tentang perintah negara. Tapi tentang permainan global. Dan TNI telah dijadikan pion. Helikopter itu melayang rendah. 4 unit. Tanpa lampu navigasi. Tanpa suara radio. Di lambungnya tertera jelas, USA PMC Armadine, nama perusahaan militer swasta asal Texas yang dikenal di lingkaran konflik gelap. Satria langsung menoleh ke Reza. Mundur ke Batu Karang. Formasi Delta. Lindungi anak-anak. Anak-anak digiring ke semak-semak. Beberapa menangis. Gibran yang pincang tetap memegang senjata dan berdiri paling depan. Kalau mereka tembak duluan, kita balas. Kalau mereka minta bukti, kita tunjukkan rekaman. Helikopter mendarat. Pasukan asing turun, seragam hitam, wajah tertutup. Tapi satu orang turun terakhir, dan itu bukan orang asing. Seorang pria tua berkacamata hitam, berkumis tipis, mengenakan batik dan rompi tahan peluru. Jenderal Wiranegara. Langsung dari Jakarta. Bongkar semua senjata kalian. Aku perintahkan sebagai panglima operasi. Satria maju satu langkah. Bapak kirim kami bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk memprovokasi. Berapa bayarannya? Dari siapa? Dari negara atau dari perusahaan? Wiranegara hanya tertawa tipis. Nak, dunia ini bukan soal benar atau salah. Tapi siapa yang sempat menulis sejarah lebih dulu? Apa kau kira negara sekecil Indonesia bisa gerak bebas tanpa restu kekuatan besar? Satria mengangkat helm. Matanya tajam. Kamera masih menyala. Semua sedang direkam. Disiarkan lewat channel rahasia ke server cadangan. Kami datang sebagai tentara, tapi akan pulang sebagai saksi. Namun sebelum kata itu selesai, tiba-tiba tembakan meletus. Sersan Reza roboh. Peluru tepat di dada. Suara anak-anak menjerit. Gibran membalas tembakan, tapi tertembak juga di pundak. Tidak ada yang boleh pulang malam ini, teriak salah satu tentara asing. Perang kecil pecah di bawah langit dini hari. Takbir dari radio masih menyala lirih. Tapi kini bersamaan dengan peluru dan darah.
Satria menyeret Reza ke balik batu. Darah membasahi pasir. Bang, rekamannya, kirim. Biar dunia tahu, Bang. Satria menggenggam tangannya. Tapi Reza telah tiada. Langkah Satria goyah. Tapi ia tahu, tak bisa berhenti sekarang. Ketegangan memuncak. TNI bukan hanya berperang melawan negara lain, tapi juga melawan bangsanya sendiri. Misi berubah menjadi pengkhianatan. Dan kebenaran, berlumur darah. Apakah Satria dan sisa tim bisa selamat? Atau mereka akan dilenyapkan sebelum sempat membongkar semuanya? Langit mulai menguning. Fajar Idul Adha menjelang. Tapi di pesisir Eilat, bukan suara takbir yang mendominasi, melainkan letusan senjata, jeritan anak-anak, dan tubuh-tubuh yang tumbang satu persatu. Satria, dengan darah Reza masih di seragamnya, melompat ke semak dengan sisa 2 peluru di magazin. Gibran, meski terluka parah, menutup jalan bagi anak-anak untuk menyelinap menuju perahu karet cadangan. Bang, tinggalin aku. Bawa mereka pulang. Kalau semua mati, siapa yang bakal cerita ke dunia? Tapi Satria tidak bicara. Ia hanya menatap Gibran dalam, sebelum meletakkan kamera mikro di kantong Gibran. Kalau aku mati, kau yang jadi saksi. Tiba-tiba, bom asap meledak di pinggir pantai. Suasana menjadi putih dan kabur. Dari kejauhan terdengar suara keras. Mereka punya backup. Drone Indonesia kembali online. Letnan Nadia di Jakarta berhasil memaksa koneksi ke satelit cadangan. Video live feed dari helm Satria, yang direkam diam-diam sejak awal, ditayangkan langsung ke siaran publik terbuka. Dunia melihat. Rekaman anak-anak dalam kurungan. Eksperimen ilegal. Pasukan berseragam hitam menembak anak-anak. Jenderal Indonesia menandatangani dokumen dalam bahasa Inggris. Semua terbuka. Tolong kami. Salah satu anak perempuan Palestina menjerit ke kamera. CNN, Al Jazeera, BBC, bahkan televisi nasional Israel, sempat menyiarkan 15 detik sebelum semua diputus paksa. Apa itu? Indonesia menyusup? Misi kemanusiaan? Atau penyerangan? Siapa sebenarnya dalangnya? Sementara itu, di lapangan, Satria mengambil keputusan terakhir. Dia menyalakan detonator cadangan yang dipasang di pelabuhan belakang. Kalau mereka mau hapus bukti, kita bakar pangkalan ini sekalian. Boom! Ledakan besar menghancurkan kompleks eksperimen. Langit Eilat memerah. Tapi Satria tak keluar dari kobaran itu. Gibran dan 9 anak-anak berhasil masuk ke perahu karet dan menjam. Dari kejauhan, mereka melihat api menyala tinggi. Seolah ada satu orang yang rela terbakar demi membakar kebohongan dunia. Satria kemungkinan besar gugur. Tapi rekamannya, sudah dilihat dunia. Kebenaran sudah tak bisa dibungkam. Tapi apakah keadilan akan datang? Dan siapa yang akan menggantikan Satria untuk mengangkat suara? 3 hari setelah ledakan di pesisir Eilat, nama Satria menjadi trending topik global. Video berdurasi 6 menit 42 detik, berisi pembantaian, percakapan Jenderal Wiranegara, eksperimen anak-anak, dan penyerangan tentara bayaran, telah ditonton lebih dari 400 juta kali. Jakarta, ruang rapat darurat Istana. Presiden RI duduk dengan wajah tegang. Beberapa menteri saling berbisik. Di depan mereka, layar lebar memutar ulang video dari helm Satria. Menteri Luar Negeri. Kita ditekan Amerika, Israel, dan Uni Eropa sekaligus. Mereka anggap ini pelanggaran berat. Panglima TNI, baru. Tapi rakyat kita, mendukung Satria. Dukungan publik melonjak. Demo pecah di 23 provinsi. Dia dianggap pahlawan. Presiden, pelan. Lalu siapa penjahatnya? Diam. Kepala BIN berkata. Wiranegara sudah melarikan diri. Terakhir terdeteksi di Tel Aviv. Diduga dibantu PMC Armadine dan 2 diplomat asing yang dilindungi kekebalan. New York. Sidang darurat PBB. Wakil dari Indonesia, dengan suara bergetar tapi tegas. Kami tidak menyangkal bahwa operasi itu terjadi. Tapi jangan lupakan konteksnya, eksperimen anak-anak, jaringan perdagangan manusia, dan keterlibatan entitas non-negara yang didukung negara besar.
Ruang sidang gaduh. Amerika mengajukan sanksi. Rusia menyatakan, operasi itu sah sebagai bentuk penyelamatan kemanusiaan. Cina, diam, tapi mengirimkan pasukan medis ke Gaza sebagai langkah politis. Dunia terbelah. Gibran di tempat perlindungan rahasia, Turki. Wajahnya tirus. Bekas luka masih di bahu. Tapi di sekelilingnya, 9 anak-anak sedang belajar membaca Al-Quran. Mereka tersenyum. Seorang wartawan mendekat, mikrofon di tangan. Apa yang terakhir dikatakan Satria sebelum dia pergi? Gibran menatap laut. Dia bilang, kita hanya tentara. Tapi kalau Tuhan kasih kita kesempatan untuk berbuat benar, kita harus berani bayar harganya. Kalau enggak, apa gunanya hidup panjang tapi pengecut? Jakarta. Makam pahlawan. Tanpa nisan. Tanpa nama. Hanya bunga merah putih dan satu kalimat di batu. Untuk mereka yang memilih mati, demi kebenaran yang tak bisa hidup sendirian. Rakyat mulai menyebutnya, Satria 17 Agustus. Bukan hanya karena dia gugur di bulan kemerdekaan. Tapi karena dia memilih jadi manusia merdeka, bahkan saat dikorbankan negaranya sendiri. Satu pesan misterius muncul di layar Letnan Nadia di Jakarta. Satria belum mati. Kami simpan dia. Siap dibangkitkan ketika dunia benar-benar siap mendengar semuanya. 1 tahun kemudian, tanggal 10 Zulhijjah, malam Idul Adha kembali datang. Tapi tahun ini berbeda. Takbir di seluruh Indonesia terasa lebih sunyi. Karena satu nama masih bergema di hati rakyat, Satria. Lokasi, pegunungan rahasia di Kazakhstan. Sebuah ruangan bawah tanah. Lampu remang-remang. Alat infus. Mesin detak jantung. Dan seorang pria berbaring, kurus, luka di wajah, separuh tubuh terbakar, tapi hidup. Itu dia. Satria. Di sampingnya berdiri seorang dokter berpakaian sipil. Lalu masuk seorang pria tua berjubah putih dengan logo Christian Rescue Coalition, organisasi bayangan yang menyelamatkan korban perang dari negara-negara tertindas. Kau harus menghilang, Satria. Dunia belum siap menerima kamu hidup. Tapi kami akan melindungi rekaman terakhirmu, saat kamu berdiri di detik terakhir, di depan api itu. Satria membuka matanya pelan. Suaranya lirih, tapi jelas. Kalau aku hidup, maka tugas belum selesai. Aku belum rela dunia kembali diam. Jakarta. Letnan Nadia duduk di kamar apartemen kecil, mengamati satu paket yang baru datang. Tanpa pengirim. Di dalamnya, sebuah flash disk. Saat dibuka, isinya. Dia menahan napas. Klik. Muncul rekaman, wajah Satria yang hidup, meski jelas kelelahan dan terbakar. Kalau kalian menonton ini, berarti aku gagal pulang. Tapi jangan biarkan aku sia-sia. Jangan biarkan kebenaran dikubur hanya karena kita takut gelapnya. Tangis Nadia pecah. Dunia bereaksi. Video itu kembali viral. Lebih dari sebelumnya. Demo terjadi di 72 kota. Parlemen Indonesia jatuh. Kontrak Israel-Amerika PMC Armadine dibatalkan paksa oleh Dewan Keamanan PBB. Interpol mengeluarkan Red Notice atas nama Jenderal Wiranegara.